Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Farida SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya telah membahas materi menganalisis struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Baiklah, perhatikan tayangan berikut ini. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Ibu Nur Farida SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang harus dikuasai 4.6. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari teks anekdot, peserta didik diharapkan mampu 1. Menceritakan kembali anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. 2. Menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. 3. Mempresentasikan teks anekdot dalam bentuk cerita secara lisan. Bekal mempelajari materi menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan yaitu sebagai berikut. 1. Paham tentang pengertian teks anekdot. 2. Paham ciri-ciri teks anekdot. 3. Paham mengenai makna tersirat dalam teks anekdot. 4. Paham struktur teks anekdot. Dan yang terakhir, paham unsur kebahasaan teks anekdot. Baiklah, mari kita bahas satu persatu bagaimana cara menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Cara yang pertama adalah menceritakan kembali anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Pada dasarnya, menceritakan kembali anekdot dapat dilakukan dengan mengubah bentuk penyampaiannya. Misalnya, teks anekdot berbentuk narasi diubah menjadi bentuk dialog, atau sebaliknya, teks anekdot berbentuk dialog diubah menjadi bentuk narasi. Adapun langkah-langkah menceritakan kembali anekdot dengan pola penyajian yang berbeda adalah sebagai berikut. 1. Membaca isi anekdot dengan seksama. 2. Memahami jalan cerita. 3. Mencatat unsur-unsur pokok anekdot. 4. Menceritakan kembali dengan pola yang berbeda, bentuk narasi menjadi dialog, atau sebaliknya, bentuk dialog menjadi narasi,
dengan tetap memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Nah, saya akan membahas apa itu dialog. Dialog adalah suatu interaksi atau percakapan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk membahas suatu topik. Dialog disebut juga percakapan. Nah, dialog memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Dialog merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam teks. 2. Menggunakan kalimat langsung. Nah, apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Kalimat langsung dalam teks dialog berbeda dengan teks narasi. Nah, itu adalah kalimat langsung. Kalimat langsung dalam teks dialog ditulis setelah nama orang yang mengucapkan dengan dipisahkan dengan tanda titik dua. Contohnya sebagai berikut. Bu Samin, nah ini ada titik duanya, kemudian tanda petik dua di atas, baru kalimat. Saya rasa sebaiknya anak-anak kita seberangkan dulu. Kemudian Bapak jemput lagi barang-barang ini. Nah, jadi Bu Samin ini berkata. Nah, tanda berkata ditandai dengan titik dua. Itu apabila di dalam sebuah dialog. Bagaimana dengan bentuk narasi? Nah, sedangkan kalimat langsung dalam teks narasi biasanya disertai dengan pengiring. Bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisahkan dengan tanda baca koma. Kalau dalam dialog dipisahkan dengan tanda titik dua. Tetapi dalam teks narasi dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan contohnya. Teks di atas ini diubah. Apabila dalam bentuk narasi, maka titik duanya ini hilang berganti menjadi koma. Dan tanda titik dua ini berubah menjadi penjelasan dalam bentuk berkata. Bu Samin berkata, saya rasa sebaiknya anak-anak kita seberangkan dulu. Kemudian Bapak jemput lagi barang-barang ini. Jadi jelas ya. Teks dialog dan teks narasi kalimat langsungnya itu berbeda. Ciri-ciri dialog. Tadi yang pertama dan kedua sudah saya jelaskan, kita berlanjut pada yang ketiga. Bahasa yang digunakan dalam dialog itu singkat, padat, dan jelas. Dialog biasanya menggunakan tanda baca titik dua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Yang kelima, mempunyai topik pembicaraan. Nah, itu tadi ciri-ciri dialog. Selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya. Contoh teks anekdot berikut berbentuk narasi. Nah, teks anekdot berbentuk narasi ini nantinya akan kita ubah dalam bentuk dialog. Perhatikan contohnya sebagai berikut. Judul teks anekdot KUHP. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?"
Ali bertanya kepada Pak dosen. Nah, ini jelas bentuknya adalah narasi. Apa kepanjangan KUHP, Pak? Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Nah, ini adalah pengiringnya. Pinta Pak dosen. Kalau dalam bentuk dialog, maka dosen titik 2. Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Karena teks anekdot ini berbentuk narasi, maka ada kalimat pengiring yang menggantikan tanda titik 2 dalam teks dialog. Saya lanjutkan. Dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara, Pak. Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Dasar Ahmad, pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Kemudian diberi tanda petik 2. Nah, ini sama ya, kalimat langsungnya sama-sama menggunakan tanda petik. Bedanya kalau dalam narasi tidak ada titik 2, sedangkan dalam bentuk dialog tanda untuk memisahkan bukan koma tetapi titik 2. Saya lanjutkan. Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, teks narasi tadi apabila diubah menjadi pola penyajiannya dalam bentuk dialog, yaitu sebagai berikut. Nah, ini abstraksinya tetap, orientasinya juga tetap. Nah, baru di bagian isi yang berubah. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberi kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Ini ditulis seperti biasa, tanpa ada perubahan. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen. Nah, ini baru di bagian isi ini ya, itu diubah dalam bentuk dialog. Ali titik 2, kemudian diawali dengan tanda petik, kemudian isi dari kalimat langsung itu. Apa kepanjangan KUHP, Pak? Kemudian keterangan atau aksi Pak dosen itu melakukan perbuatan apa diberi dalam tanda kurung. Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad, tutup kurung. Nah, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pak dosen untuk menjelaskan yang dilakukan Pak dosen tersebut. Kemudian dosen, saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi. Jadi dosen ini kemudian berkata dalam bentuk kalimat langsung dengan ditandai tanda titik 2. Kemudian si Ahmad menjawab ditandai dengan tanda titik 2. Dengan tegas Ahmad menjawab. Nah, ini aksi yang dilakukan oleh Ahmad tadi. Kasih uang habis perkara, Pak. Begitu Ahmad menjawab apa yang diperintahkan oleh Pak dosen tadi. Selanjutnya, mahasiswa
tertawa kan ya. Nah, tertawa ini karena mahasiswa itu jamak banyak, langsung saja ditulis mahasiswa titik 2 dalam kurung tertawa. Jadi ini tertawa ini adalah aksi atau perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian dosen. Nah, Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi yang dalam tanda kurung ini adalah suatu bentuk perbuatan, sedangkan yang dalam tanda petik ini adalah ujaran. Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu? Tanda tanya, kemudian diberi tanda petik 2 di atas. Kemudian Ahmad menjawab, ditandai dengan tanda titik 2. Kemudian tanda petik 2 di atas. Peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak. Kemudian diakhiri dengan tanda petik. Lagi-lagi tanda petik. Nah, kemudian ini adalah reaksi dari bagian struktur teks anekdot itu ditulis seperti biasa tanpa ada tanda titik 2 seperti ini. Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian bagian penutup, gelak tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Nah, itu tadi cara mengubah pola penyajian teks anekdot yang semula berbentuk narasi diubah menjadi bentuk dialog. Berlanjut. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Jadi kita menciptakan sebuah teks anekdot tentang perilaku seorang tokoh publik atau yang menyangkut orang banyak. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Topik ini bisa bermacam-macam, bisa tentang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencari bahan referensi. Bisa dengan membaca di sebuah koran, membaca di berita di sebuah internet. Intinya bahan-bahan tersebut harus berkaitan dengan topik teks anekdot yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, menentukan makna tersirat atau pesan yang ingin disampaikan lewat kritikan atau sindiran. Apa pesan yang ingin disampaikan atau kritikan apa yang terdapat dalam teks anekdot nantinya? Masih cara yang kedua ya, saya lanjutkan. Langkah yang keempat. Nah, selanjutnya apa? Yang keempat, tentukan unsur lucu atau konyol dalam teks anekdot tersebut. Yang kelima, tentukan alur cerita. Alur ceritanya mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa, poin-poinnya saja. Baru kemudian yang terakhir adalah mengembangkan atau kembangkan teks anekdot yang telah kita rancang tadi itu menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Nah, supaya lebih mudah memahami bagaimana menyusun sebuah teks anekdot, saya akan membuatkan contoh kerangkanya.
Baiklah, perhatikan contoh berikut. 1. Tentukan tema. Saya mengambil tema politik. Yang kedua, bahan referensi. Bahan referensi saya cari humor politik di internet. Ingat, humor itu berbeda dengan anekdot. Kalau humor hanya terdapat kelucuan saja, tetapi tidak ada kritikan ataupun sindiran. Oleh karena itu tugas kita mengubah humor tadi, humor kelucuan-kelucuan itu dengan memasukkan sebuah kritikan atau sindiran sehingga bisa menjadi sebuah teks anekdot. Yang ketiga, baru ini kita menentukan kritikannya. Kritikan yang akan saya masukkan dalam teks anekdot itu adalah wakil rakyat harusnya bekerja dengan tulus. Yang keempat, kelucuan atau kekonyolan apa yang akan saya masukkan dalam teks anekdot saya nanti? Bahwa anggota DPR yang mengira telepon di kantornya masih bisa digunakan, padahal telepon itu rusak dan masih akan diperbaiki. Kemudian yang kelima, menentukan alurnya. Nah, alur ini ibaratnya kerangka dari cerita teks anekdot itu mulai awal sampai akhir. Yang pertama, di sebuah ruangan anggota DPR atau wakil rakyat. 2. Teknisi telepon datang. Ketiga, anggota DPR itu berpura-pura menelepon menggunakan telepon kantor. Keempat, teknisi telepon menyampaikan bahwa telepon tidak bisa digunakan. 5. Anggota DPR malu kemudian pergi. 6. Teknisi telepon tertawa geli. Nah, baru yang terakhir adalah mengembangkan teks anekdot. Jadi, kerangka teks anekdot ini akan saya ubah atau akan saya kembangkan menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Seperti apa bentuknya? Nah, ketika telah saya kembangkan, maka bentuknya seperti ini. Suatu hari di salah satu ruangan di gedung DPR MPR terlihat salah seorang wakil rakyat. Dia sedang menunggu wartawan sebuah stasiun televisi yang akan mewawancarainya. Tiba-tiba terdengar suara pintu kantor diketuk. Setelah dibuka, berdiri di hadapan wakil rakyat 2 orang dengan koper besar dan segulungan kabel. Wah, ini pasti kru wartawan TV yang mau mewawancari aku, pikir wakil rakyat itu dalam hati. Agar terlihat berwibawa dan membela rakyat, dia berniat pura-pura menelepon ketua fraksi. Wakil rakyat itu pun berusaha mencari-cari telepon selulernya. Namun karena tidak ketemu, ia pun menggunakan telepon kantornya. Maaf, tunggu sebentar ya. Saat ini saya harus menghubungi ketua fraksi untuk melaporkan hasil-hasil pertemuan dengan masyarakat, ujar anggota DPR itu pada 2 orang di hadapannya. Kemudian selama beberapa menit dia menelepon dan terlibat pembicaraan tingkat tinggi. Sambil sesekali menyebut-nyebut demi rakyat atau kepentingan rakyat dengan suara keras. Setelah selesai, sambil meletakkan gagang telepon, dia berkata pada 2 orang tamunya, "Nah, sekarang wawancara bisa kita mulai." Kedua orang itu tampak bingung dan berpandangan satu sama lain. Akhirnya salah satunya berkata, "Maaf Pak, kami datang ke sini mau memperbaiki saluran telepon di kantor Bapak." Mendengar hal itu, wakil rakyat terkejut bukan main. "Loh,
Saya kira Anda kru wartawan TV. Wakil rakyat pun ngeloyor pergi sambil menahan malu. Sedangkan kedua orang yang ternyata teknisi telepon pun kembali berpandangan sambil menahan tawa geli. Nah, inilah pengembangan dari kerangka teks anekdot yang telah saya buat sebelumnya. Dari sini, semoga penjelasan saya dapat dipahami ya. Baiklah, kita akan berlanjut pada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan mempresentasikan teks anekdot dalam bentuk cerita secara lisan. Jadi, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dapat dilakukan dengan cara ketiga ini. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, pahami isi teks anekdot terlebih dahulu. Mengapa? Karena kalau kita tidak memahami isi teks anekdot, kita akan kesulitan menceritakan kembali teks anekdot. Kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Apabila dalam teks anekdot itu bahasanya terlalu bertele-tele, kita dapat menyederhanakan bahasa dari teks anekdot tersebut, intinya agar mudah dipahami. Ketiga, berdiri dengan sikap tegak tapi tidak kaku. Hal ini untuk menunjukkan rasa percaya diri kita. Tegak tetapi tidak kaku. Karena kalau kaku memperlihatkan bahwa kita tegang, jadi rileks saja. Yang keempat, pandangan lurus ke depan. Tidak mungkin kita akan memandang ke belakang atau ke samping. Tentu kita harus menghadap ke depan ya. Yang kelima, perhatikan intonasi, artikulasi, jeda, tempo, ekspresi, dan gestur harus sesuai dengan isi teks anekdot. Jadi, intonasi, naik turunnya suara. Apabila kita bercerita anekdot, tentu jangan menggunakan intonasi yang monoton, tetapi harus ada yang naik, ada yang turun, atau ada bagian-bagian yang diberi penekanan. Kemudian artikulasi. Artikulasi ini adalah pengucapan, pelafalan dari mulai vokal A, I, U, E, O atau konsonannya ini harus jelas. Mengapa? Kalau tidak jelas, maka pendengar atau yang melihat kita bercerita anekdot akan kesulitan memahami. Kemudian jeda. Dalam bercerita teks anekdot itu tentu harus ada jedanya. Tidak mungkin kita akan bercerita terus. Apabila ada tanda titik, otomatis kita berhenti agak lama. Apabila ada koma, maka kita berhentinya sebentar, begitu. Kemudian tempo. Tempo ini berkaitan dengan cepat lambatnya dalam kita menyampaikan anekdot, cerita anekdot. Terkadang kita harus cepat, terkadang kita harus lambat, terkadang kita sedang-sedang saja. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi wajah, karena kita dilihat oleh
orang, maka ekspresi ini harus sesuai dengan isi anekdot. Apabila terkejut, maka ekspresinya pun juga harus terkejut. Kemudian gestur. Gestur pun juga harus sesuai dengan isi anekdot. Tangan kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ya. Nah, itu berkaitan dengan gestur. Kemudian yang terakhir, sebelum menyampaikan anekdot, alangkah lebih baiknya kita berlatih dulu di depan cermin agar kita bisa tahu bagaimana ekspresi kita, gestur kita. Nah, itu kita dapat memperbaiki sebelum tampil menceritakan sebuah anekdot. Sampailah kita pada bagian terakhir, yaitu uji kompetensi atau pemberian tugas. Tugas yang pertama, ceritakan kembali anekdot berikut dengan pola penyajian yang berbeda. Dari bentuk narasi diubah menjadi bentuk dialog. Judul teks anekdot yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, ini adalah teks anekdot dalam bentuk narasi, ya. Kemudian diubah menjadi bentuk dialog. Lanjutan dari teks anekdot ini ada di slide berikutnya. Nah, sampai dengan keduanya pun berpandangan dan tertawa bersama-sama. Ini adalah bagian akhir dari teks anekdot itu. Nah, teks anekdot ini diubah dalam bentuk dialog. Kemudian tugas yang kedua, susunlah teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seorang tokoh publik. Pilih salah satu dari tokoh publik berikut. Boleh polisi, jaksa, hakim, anggota DPR, menteri, dan lain-lain. Pilih salah satu saja ya. Kemudian buat kerangkanya terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baru kemudian dikembangkan menjadi teks anekdot sehingga tercipta teks anekdot secara utuh. Kemudian tugas yang ketiga, ceritakan kembali teks anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat pada soal di atas, soal nomor 1 ya, bukan soal nomor 2, secara lisan. Kemudian rekam dalam bentuk video, kemudian kirimkan. Baiklah, itu adalah materi menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Terima kasih. Bagaimana? Apakah telah dipahami materi menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan? Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa dengan saya, Ibu Nurfarida SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, pada video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.